Sedangkan untuk dunia itu ditulis oleh ISA. ISA adalah lembaga antariksa milik Israel. Itu dia mengatakan bahwa tahun kemarin merupakan tahun yang dramatis. Itu dimulai dengan pandemi COVID-19 yang mendunia. Jadi COVID-19 itu mendominasi dunia. Itu apakah bencana atau bukan gitu. Selain itu, sejumlah peristiwa alam yang mengerikan, badai, gempa bumi, kebakaran hutan. Ya. Jadi di tahun 2020, 2021 itu bahkan rekor musim badai Atlantik. Banyak kebakaran hutan mengancam jiwa. Gempa bumi yang cukup parah, beberapa bencana merupakan bagian dari siklus geologi dan yang lainnya merupakan efek dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Para ilmuwan yang bekerja pada bidang astronomi itu meneliti mengenai fenomena alam. Fenomena alam yang diteliti oleh para ilmuwan yang bekerja di bidang astronomi. Berdasarkan prediksi NASA dan beberapa lembaga antariksa lainnya di dunia, lembaga-lembaga yang kredibel di dunia ini. Jadi lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan tugas penelitian dan pembuatan pesawat luar angkasa hingga eksplorasi luar angkasa. Lembaga lainnya adalah ESA. Jadi ESA ini adalah sebuah organisasi atau lembaga gabungan dari badan antariksa beberapa negara di Eropa. Jadi ESA ini terdiri dari Inggris, ada Jerman, ada Prancis, ada Italia, ada Belgia, Belanda, Kroasia, Spanyol, dan beberapa negara Eropa lainnya. Mereka semua tuh sepakat bahwa memang kondisi bumi kita saat ini itu sudah tidak sebaik yang kita bayangkan. Itu NASA itu tengah fokus untuk melakukan misi yang lebih jauh, yakni eksplorasi planet Mars. Yang berikut yang cukup spektakuler juga adalah Badan Antariksa Israel, ISA. Jadi ini adalah badan pemerintah atau ini bagian dari Kementerian Sains dan Teknologi Israel yang mengkoordinasikan semua program penelitian ruang angkasa dengan tujuan ilmiah yang dibutuhkan oleh pemerintah Israel. Di tanah air sendiri itu ada beberapa peristiwa bencana alam yang berdampak besar dalam sejarah Indonesia. Ya, jadi ini yang pertama ini adalah Gunung Merapi itu di Jawa Tengah. Itu meletusnya yang dahsyat, yang korban jiwanya banyak, itu terjadi tahun 2010 dengan korban jiwa lebih dari 350 orang. Yang besar yang berikutnya adalah Gunung Kelut di Jawa Timur. Nah, itu sudah agak lama memang meletusnya, tahun 1966. Itu korban jiwa yang langsung selesai di situ adalah 212 sekitar gitu. Ada juga Gunung Agung di Bali. Itu korban jiwa tuh lebih dari 1000, jadi sekitar 1148 korban jiwa. Itu di tahun 60-an gitu. Ada juga lagi Gunung Merapi itu yang Jawa Tengah, itu 1369 orang korban. Sedangkan kembali terulang itu Gunung Kelut di Jawa Timur, agak lama gitu. Jadi perlu memang waspada karena ini Kelut Jawa Timur yang mengorbankan 5.100 lebih nyawa. Ada Gunung Awu di Sulawesi Utara, itu korban jiwanya adalah 1532. Yang paling banyak adalah dalam sejarah Indonesia itu adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda.
itu lebih dari 36.000 korban jiwa. Ada Galunggung, ya. Galunggung di Jawa Barat itu 4.000-an. Terus ada Gunung Tambora di Sumbawa. Dalam sejarah itu tercatat 71.000 lebih korban jiwa. Ya, itu untuk bencana di Indonesia. Sedangkan untuk dunia itu ditulis oleh ISA. ISA adalah lembaga antariksa milik Israel. Itu dia mengatakan bahwa tahun kemarin merupakan tahun yang dramatis. Itu dimulai dengan pandemi COVID-19 yang mendunia. Jadi COVID-19 itu mendominasi dunia. Itu apakah bencana atau bukan gitu. Selain itu, sejumlah peristiwa alam yang mengerikan, badai, gempa bumi, kebakaran hutan. Ya. Jadi di tahun 2020-2021 itu bahkan rekor musim badai Atlantik. Banyak kebakaran hutan mengancam jiwa. Gempa bumi yang cukup parah, beberapa bencana merupakan bagian dari siklus geologi dan yang lainnya merupakan efek dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Di dunia internasional ada gempa Karibia. Jadi gempa Karibia itu terjadi tahun 2020. Jadi itu mengguncang sekitar 7,7 skala Richter. Ada di Asia Tenggara itu ada letusan gunung Tal di Filipina. Nah, itu pada 12 Januari yang kemarin. Ya, itu gunung berapi Tal itu di Pulau Luzon, Filipina. Aktivitas besar-besaran dan abu vulkanik ke luar angkasa. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Ini terjadi di seluruh dunia. Ada gempa Elasik itu di Turki. Ya, itu tanggal 24 Januari kemarin. Hanya 6,7 skala Richter. 41 orang tewas dan 1.000 lainnya itu luka-luka gitu. Ya. Kalau di Australia itu tahun 2020 ya, itu kebakaran besar di Australia. Kebakaran besar di Australia tahun 2020. Ada gempa di Meksiko 23 Juni 2021. 7,4 skala Richter gitu. Ada di Alaska, gempa bumi terkuat sepanjang sejarah itu tahun 2020 itu terjadi di Alaska dengan 7,8 skala Richter yang melanda pantai Alaska pada 22 Juli 2020. Jadi semua ini adalah sederetan bencana baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa ada 5 lembaga yang meneliti tentang kondisi luar angkasa, itu baik dari India, dari Inggris, dari Amerika Serikat gitu, dari Belanda, dari Israel gitu. Dan itu sepakat menyangkut kondisi bumi saat ini yang sering mereka sampaikan lewat berita-berita resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga antariksa tersebut. Hasil kajian dari lembaga-lembaga antariksa tersebut itu diantaranya yang pertama adalah bulan menyusut gitu. Nah, jadi menurut kajian NASA dan beberapa lembaga penelitian luar angkasa ISA milik Uni Eropa itu mengatakan bahwa kondisi bulan itu menyusut gitu. Jadi diketahui bahwa ternyata bulan bisa mengalami penyusutan yang disebabkan oleh gempa bulan gitu. Jadi ini berasal dari pergerakan lempeng yang terdapat di kerak bulan dan berpotensi membuatnya tuh semakin menyusut dari waktu ke waktu.
Yang mengherankan juga, yang mencengangkan itu adalah muncul kebun bunga di gurun Atacama. Jadi ini menurut NASA ini adalah fenomena alam yang aneh, karena di gurun pasir Atacama itu menghasilkan lautan bunga. Lautan bunga yang secara teori bunga-bunga tersebut membutuhkan air untuk tumbuh. Tapi ini fenomena alam, fenomena bumi. Itu bunga-bunga cantik tersebut dapat tumbuh di gurun Atacama ini di Chili, Amerika Selatan. Ya. Itu lebih kurang 200 spesies tanaman bunga tumbuh di gurun Atacama, negara bagian Chili, Amerika Serikat. Oke ya, jadi ini adalah pernyataan dari beberapa lembaga antariksa dunia. Jadi lembaga antariksa dan penerbangan yang tersebar di negara-negara maju ini, meskipun mereka mempunyai misi dan tugas yang sama, tetapi sebenarnya mereka saling berlomba untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi hasil yang mereka hasilkan, yang mereka publish adalah hasil yang terbaik menurut versi mereka. Ini adalah hasil kajian ilmu pengetahuan, sehingga ya bisa dipercaya, bisa tidak, itu adalah hak Anda. Tapi ini adalah kajian ilmu yang dilakukan oleh badan-badan antariksa terbaik di dunia, di negara-negara maju, termasuk badan antariksa punya Indonesia, yaitu LAPAN ya. Oke ya, informasi yang kami sampaikan, semoga ini menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua gitu. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.